Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 385 menyelinap menggigit ginseng. Mendengar ini, Feng Jiu meringis. S.O.B.R. Apakah dia harus membuatnya terdengar sangat menjijikan? Jelas, bubur ini menyehatkan kulit dan sangat bagus untuk menjaga keremajaan, tetapi bagi Little Fire, itu tidak lebih dari sekadar kotoran burung. Yah, lagi pula kamu kan seekor burung, jadi tidak ada gunanya kamu mencoba memakan ini, katanya sambil tersenyum saat dia mulai memakannya sendiri. Bagi gadis seperti dia, bubur sarang burung sangat lezat untuk kulit, lembut di lidah, dan kaya akan protein. Hanya karena dia tidak akan memakannya, bukan berarti bubur itu akan terbuang sia-sia. Api kecil, bagaimana keadaanmu? Apakah kamu sudah pulih? Tanya Feng Jiu sambil memakan buburnya. Si api kecil menoleh, meliriknya, dan berkata dengan lembut, kurasa begitu. Aku akan kembali menjadi diriku yang dulu dalam beberapa hari lagi. Itulah yang ingin ku dengar. Apakah kau masih akan di sini mengurus dirimu sendiri dalam beberapa hari? Atau kau ingin keluar? Dia menghabiskan mangkuknya dalam beberapa gigitan lagi dan menyingkirkannya. Si api kecil berkedip dan berkata pelan, rumahmu terbalik. Aku tidak akan ikut campur dalam kekacauan ini. Aku akan mengurus diriku sendiri di sini. Baiklah kalau begitu. Dia menganggukkan kepalanya dan senang karena dia ingin tinggal di cincin spasial untuk mengurus dirinya sendiri, mengingat aura spiritual yang kuat yang menyebar di seluruh tempat ini. Mengurus dirinya sendiri, bagaimanapun juga, akan menyelamatkan semua orang dari sedikit masalah. Namun, wajahnya merah padam selama ini, dan ada sesuatu yang tampak tidak beres. Apa kamu merasa baik-baik saja? Kenapa wajahmu merah sekali? Ulurkan tanganmu agar aku memeriksanya. Si kecil nakal ini seharusnya tahu kapan dia merasa sakit, bukan? Tidak, aku baik-baik saja. Dia menarik tangannya ke belakang dan mendorongnya ke belakang. Melihat ekspresi bersalah yang terpancar di wajahnya, Feng Jiu mengangkat alisnya dengan penuh tanya dan bertanya, kau baik-baik saja? Kalau kau baik-baik saja, apa yang harus kau lakukan untuk merasa bersalah? Siapa bilang aku bersalah? Oh, tidak. Siapa yang terus menghindari kontak mata denganku? Siapa yang tampaknya bersembunyi di sudut? Siapa yang menyembunyikan tangannya di belakang punggung? Akui saja. Apa yang kau sembunyikan? Dia menyeringai saat menatapnya, melihatnya sebagai anak manusia yang pemberani dan tidak patuh. Dia bisa saja sama bersalahnya dan pemalunya, dan Anda tidak akan menemukan contoh yang lebih baik dari seorang bajingan kecil yang mencoba bertindak seperti orang dewasa. Tidak ada. Dia berbalik dan menutup mulutnya. Melihat wajahnya memerah lagi, Feng Jiu merasakan firasat spiritual. Dengan penuh perhatian, matanya menyapu seluruh ruangan, dan ketika matanya tertuju pada sebuah kotak panjang, dia bergegas ke kotak itu dan membukanya. Bagaimana kamu bisa menghabiskan setengah dari ginseng milenium? Dia meninggikan suaranya sedikit dan menoleh ke arah api kecil, yang mencoba menyusut ke dalam kulitnya sendiri, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tidak percaya, berkata, tidakkah kau tahu kau harus santai saja saat kau merasa sedih? Terlebih lagi, untuk sesuatu yang sekuat ginseng milenium, sepotong saja bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Namun, kau pergi dan memakan setengahnya. Kau akan beruntung jika yang kau pecahkan hanya pembuluh darah. Mengetahui dirinya tertangkap basah, si api kecil mencuri pandang ke arahnya dan berbisik, aku sedikit lapar saat aku siuman, dan sepertinya tidak ada lagi yang bisa dimakan di sini. Feng Jiu tertawa tak berdaya dan berkata, baiklah, hanya itu yang akan kukatakan, tapi jangan sia-siakan khasiat obat ginseng milenium itu. Aku ingin kau kembali ke bentuk bertarung. Dia meletakkan separuh lainnya kembali ke tempatnya dan melanjutkan, berkata, lebih baik kau jangan menyentuh separuh lainnya ini. Tubuh kecilmu tidak akan mampu menahannya. Jawab Little Fire Phoenix, sambil menghela napas lega saat melihat gadis itu meninggalkan cincin spasial, sambil membawa mangkuk itu bersamanya. Malam harinya, pintu kamar Feng Jiu terbuka lebar dan Leng Suang yang berjaga di luar, masuk. Nona, Hua kecil berkata bahwa Tuan telah menyiapkan makanan di gedung utama dan ingin kamu pergi makan. Ayo. Dia mengangguk tanda mengiyakan, dan mereka pun berjalan menuju gedung utama.